Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Natalia Barulumban Raja dengan NIM 211303115 akan membahas mengenai pembahasan ujian akhir semester radiokimia pada tahun 2024. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu mengenai metode radioterapi. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal di jaringan payudara yang dapat berkembang menjadi tumor ganas. Nah, kanker ini umumnya berasal dari saluran susu atau duktal atau kelenjar susu atau lobular dan faktor resiko kanker payudara yang meliputi genetika, hormon, gaya hidup, dan lingkungan. Nah, diagnosis dini kanker payudara ini sangat penting untuk meningkatkan peluang pengobatan yang efektif. Salah satu pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan radioterapi. Nah, radioterapi adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan radiasi yang berenergi tinggi seperti sinar X, proton, atau partikel lainnya untuk menghancurkan sel-sel kanker atau mengecilkan tumor. Nah, proses ini bekerja dengan cara merusak DNA di dalam sel kanker sehingga sel-sel tersebut akan kehilangan kemampuan untuk tumbuh dan membelah. Nah, radioterapi ini sering digunakan setelah operasi konservasi payudara untuk membunuh sel-sel kanker yang mungkin tersisa di area payudara, dinding dada, atau area ketiak guna mencegah kekambuhan kanker. Nah, radioterapi ini dapat diberikan melalui dua metode, yaitu yang pertama radioterapi eksternal atau external beam radiation therapy atau EBRT, dan metode yang kedua yaitu brasiterapi atau internal radiation therapy. Nah, EBRT merupakan metode radioterapi di mana sumber radiasi ini berada di luar tubuh dan diarahkan ke area target menggunakan mesin linear akselerator atau LINAC. Nah, adapun proses yang terjadi yaitu yang pertama, pasien akan menjalani perencanaan terapi menggunakan pemindaian CT atau MRI untuk menentukan lokasi, bentuk, dan ukuran area target. Nah, sinar X ini atau partikel yang berenergi tinggi ini akan diarahkan secara presisi ke tumor atau jaringan di sekitarnya. Nah, terapi dilakukan dalam bentuk sesi harian selama beberapa minggu untuk memastikan dosis radiasi kumulatif yang efektif. Nah, adapun unsur kimia yang terkandung dari radioterapi eksternal ini, yaitu ada mesin linak yang menggunakan tungsten sebagai target dalam menghasilkan sinar X. Tungsten ini dipilih karena titik lebur dan densitasnya itu yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan radiasi efisien. Nah, kemudian dari pelindung mesin linak dan ruang terapi itu juga menggunakan timbal untuk melindungi dari radiasi yang berlebih. Nah, pada radioterapi eksternal atau EBRT ini, keunggulan utamanya adalah cakupan area yang sangat luas, sehingga dapat mengobati jaringan payudara, dinding dada, dan area ketiak secara bersamaan. Nah, teknologi seperti IMRT ini memungkinkan pengaturan dosis yang presisi sehingga mengurangi kerusakan pada jaringan sehat. Namun, EBRT ini memerlukan waktu terapi yang cukup lama, biasanya beberapa minggu, dan memiliki resiko kerusakan jaringan sehat yang lebih tinggi, seperti kulit kemerahan, kelelahan, dan juga jaringan perutnya. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu brasiterapi atau internal radiation therapy, yang mana brachytherapy ini adalah metode radioterapi di mana sumber radiasi itu ditempatkan di dalam tubuh atau dekat jaringan kanker melalui implan atau kateter. Kemudian, adapun proses yang terjadi dalam brachytherapy yaitu yang pertama sumber radiasi berupa isotop radioaktif itu akan dimasukkan ke dalam payudara menggunakan alat khusus seperti kateter atau implan. Kemudian radiasi ini akan diberikan dalam dosis tinggi untuk jangka waktu yang tertentu, beberapa menit hingga beberapa jam, kemudian implan tersebut akan diangkat. Nah, digunakan juga pada kasus kanker payudara dengan resiko kekambuhan yang rendah atau juga tumor kecil. Nah, adapun unsur kimia yang terkandung dalam radioterapi eksternal brachytherapy, yaitu yang pertama ada iridium, yang merupakan isotop yang sering digunakan untuk terapi interstitial. Kemudian ada cesium yang digunakan dalam kapsul kecil untuk terapi intrasavitari. Nah, pada brasiterapi ini atau internal radiation therapy itu memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu terapi karena radiasi yang diberikan langsung ke area tumor dalam waktu yang relatif yang sangat singkat. Nah, radiasi yang sangat terfokus ini juga akan meminimalkan resiko kerusakan pada jaringan sehat di sekitar tumor. Namun, metode ini bersifat invasif karena memerlukan pemasangan implan atau kateter sehingga memungkinkan untuk menyebabkan ketidaknyamanan atau komplikasi lokal. Nah, selain
itu, brasiterapi ini juga hanya cocok untuk kasus tumor lokal dengan resiko kekambuhan rendah dan memerlukan fasilitas serta tenaga medis yang terlatih untuk menangani bahan radioaktif secara aman. Next. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, adapun perbandingan dari kedua metode yang saya siapkan dalam bentuk tabel, yang mana dari beberapa aspek itu akan membedakan radioterapi eksternal atau EBRT dengan brasiterapi atau internal radiation therapy. Nah, dari aspek yang pertama yaitu dari lokasi radiasi, bahwa EBRT ini lokasi radiasinya itu berada di luar tubuh, sedangkan IRT ini sumber radiasi ini di dalam tubuh. Kemudian dari dosis radiasi, MRT ini memiliki dosis yang lebih rendah per sesi, tetapi totalnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan brasiterapi dengan dosis tinggi dalam waktu yang singkat. Kemudian dari aspek area cakupan, bahwa EBRT ini mencakup area luas seperti payudara dan area ketiak, sedangkan brasiterapi itu akan terbatas pada area lokal tumornya saja. Kemudian dari invasivitas, EBRT ini merupakan non-invasif, sedangkan brasiterapi ini merupakan invasif dan memerlukan pemasangan implan. Dan juga dari efek sampingnya, EBRT ini memiliki risiko kerusakan jaringan yang lebih tinggi dibandingkan dengan brasiterapi. Next. Nah, soal selanjutnya yaitu dengan menganalisis artikel mengenai evaluasi proses pembuatan SM153 EDTMP selama periode 2011 sampai 2012. Nah, evaluasi proses pembuatan SM153 EDTMP ini selama periode 2011 sampai 2012 yang menyoroti kegiatan rutin dan evaluasi validasi di fasilitas yang baru menggunakan clean room dan glove box sebagai ruang produksi. Nah, adapun proses pembuatan SM153 ini ya pertama dilakukan dengan persiapan proses, yaitu dilakukan dengan cara menyiapkan larutan kimia yang diperlukan seperti NaOH dan juga HCl. Kemudian mensterilkan fasilitas dan peralatan yang akan digunakan menggunakan desinfektan dan alkohol 70%. Nah, setelah dilakukan persiapan proses, selanjutnya yaitu melakukan produksi samarium 153 klorida dengan diradiasi dalam reaktor selama 5 sampai 7 hari untuk menghasilkan samarium 153. Kemudian samarium 153 yang dihasilkan ini akan dilarutkan dengan HCl1N untuk membentuk larutan samarium 153 klorida. Nah, setelah dilakukan produksi samarium tersebut, maka selanjutnya dilakukan dengan penandaan dengan EDTMP, yang mana ini dilakukan dengan cara larutan samarium 153 klorida ini akan direaksikan dengan EDTMP dengan menggunakan pH 7 sampai 8,5. Kemudian proses ini akan dilakukan dengan kondisi kondisi aseptis di glove box dengan sterilisasi yang menyeluruh. Nah, selanjutnya langkah terakhir dilakukan dengan pengujian kualitas yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dari visual itu akan memastikan bahwa larutan ini akan jernih dan bebas endapan. Kemudian dari rentang pH itu dipastikan berada dalam rentang 7 sampai 8,5. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian kemurnian radionuklida dan radiokimia yang dilakukan dengan cara dicek dengan kromatografi lapis tipis atau TLC dan spektrometer gamma untuk memastikan kemurnian itu di atas 98%. Kemudian dilakukan pengujian sterilitas dan pirogenitas dengan menguji sterilitas dan bebas pirogen menggunakan media kultur dan hewan uji. Selanjutnya, yang terakhir pengujian yang terakhir dilakukan dengan biodistribusi dengan menguji distribusi radioaktivitas pada tikus putih yang menunjukkan akumulasi di tulang selama 2 jam. Nah, adapun hasil evaluasi yang didapatkan yaitu bahwa produk yang dihasilkan ini memenuhi standar internasional termasuk kejernihan, pH, kemurnian radiokimia di atas 99% dan sterilitas. Nah, ini digunakan juga di beberapa rumah sakit untuk terapi kanker tulang metastasis dengan hasil yang memuaskan dan menunjukkan pengurangan rasa sakit pada pasien. Nah, proses validasi ini menunjukkan bahwa fasilitas dan metode produksi di ruang clean room atau glove box ini yang baru mampu menghasilkan samarium 153 ini dengan kualitas tinggi dan aman untuk terapi klinis. Nah, produk ini akan memberikan efek paliatif yang signifikan pada pasien kanker metastasis tulang. Next. Nah, selanjutnya yaitu eh,
bagaimana perbedaan deteksi dari metode fotografi dan metode bilik kabut. Nah, perbedaan ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari pengertian bahwa metode fotografi ini merupakan teknik deteksi radiasi menggunakan film fotografi yang menangkap jejak radiasi melalui reaksi kimia pada emulsi film. Sedangkan metode bilik kabut ini merupakan teknik yang memanfaatkan supersaturasi uap alkohol atau air untuk memvisualisasikan lintasan partikel bermuatan. Nah, dari media deteksinya juga berbeda bahwa metode fotografi ini menggunakan media film fotografi, sedangkan metode bilik kabut ini menggunakan media ruang yang berisi uap alkohol atau air supersaturasi. Nah, dari prinsip kerjanya juga berbeda. Dari metode fotografi itu menggunakan partikel radioaktif atau sinar X mengenai film dan memicu reaksi kimia yang meninggalkan jejak, lalu jejak tersebut dia akan dianalisis setelah film dikembangkan. Sedangkan dari metode bilik kabut, prinsip kerjanya itu menggunakan partikel yang bermuatan dan mengionisasi molekul udara yang akan menyebabkan uap alkohol atau air yang mengembun dan membentuk lintasan kondensasi. Nah, dari data yang dihasilkan dari metode fotografi ini, data yang dihasilkan yaitu jejak radiasi berupa titik-titik atau lintasan pada film yang dianalisis setelah proses kimia. Sedangkan data yang dihasilkan dari metode bilik kabut yaitu berupa lintasan partikel yang terlihat langsung sebagai jejak kabut dalam waktu yang nyata. Next. Nah, jenis partikel yang akan terdeteksi yaitu dari metode fotografi itu akan partikel yang terdeteksi yaitu partikel bermuatan alfa, alfa atau beta dan juga sinar gamma. Sedangkan eh, partikel yang terdeteksi pada metode bilik kabut yaitu partikel yang bermuatan seperti alfa, beta dan positron. Nah, selain hal tersebut juga terdapat keunggulan dan kekurangan dari metode fotografi dan metode bilik kabut, yaitu keunggulan dari metode fotografi dapat menangkap radiasi selama periode waktu tertentu dan relatif sederhana dan mudah digunakan. Sedangkan metode bilik kabut, keunggulannya itu memberikan data waktu yang nyata dan memungkinkan pengamatan langsung lintasan pada partikel. Selain keunggulannya juga terdapat kekurangan, yang mana metode fotografi ini tidak memberikan data dalam waktu nyata atau non-real time dan memerlukan proses pengembangan film. Sedangkan metode bilik kabut memiliki kekurangan karena membutuhkan kondisi lingkungan yang khusus atau supersaturasi dan tidak efektif untuk partikel netral atau neutron. Nah, adapun contoh aplikasinya dari metode fotografi yaitu radiografi medis seperti sinar X dan eksperimen Rutherford untuk mengamati hemburan partikel alfa. Sedangkan contoh aplikasi dari metode bilik kabut yaitu penemuan positron oleh Carl Anderson pada tahun 1932 dan juga deteksi partikel alfa dari isotop radioaktif seperti polonium 210. Next. Nah, soal yang keempat yaitu mengenai metode koleksi ion gas atau metode emisi cahaya yang lebih peka dalam mendeteksi radiasi. Nah, tentu saja dalam hal kepekaan bahwa metode emisi cahaya atau scintillation detection cenderung lebih peka dibandingkan dengan metode koleksi ion gas, yang mana metode emisi cahaya ini bekerja dengan cara mendeteksi cahaya yang dipancarkan oleh bahan skintillator ketika partikel radiasi seperti sinar gamma atau partikel beta itu akan berinteraksi dengan bahan tersebut. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh skintillator ini akan memiliki intensitas yang tinggi meskipun radiasi yang diterima relatif kecil, sehingga detektor scintillation ini mampu mendeteksi radiasi dengan sensitivitas yang sangat tinggi, bahkan untuk radiasi dengan yang energi rendah. Nah, selain itu, detektor scintillation ini memberikan respon waktu nyata yang lebih cepat sehingga lebih efisien dalam aplikasi yang membutuhkan pengukuran radiasi secara langsung. Nah, di sisi lain, metode koleksi ion gas itu bekerja dengan mengukur ionisasi yang terjadi ketika radiasi ini mengionisasi gas dalam detektor. Nah, kepekaan metode ini cukup tinggi, terutama untuk radiasi yang menghasilkan ionisasi langsung seperti partikel alfa dan beta. Namun, perlu diingat bahwa metode ini kurang sensitif terhadap radiasi non-ionisasi seperti sinar gamma atau neutron jika dibandingkan dengan scintillation sebelumnya.
sebelumnya. Meskipun demikian, detektor ionisasi gas ini tetap efektif untuk pengukuran radiasi dengan intensitas tinggi dan lebih cocok digunakan untuk memantau tingkat radiasi di lingkungan industri nuklir. Nah, secara keseluruhan, metode MC cahaya ini lebih unggul dalam hal kepekaan, terutama dalam mendeteksi berbagai jenis radiasi elektromagnetik dan partikel ringan, sementara metode koleksi ion gas ini lebih efisien untuk radiasi partikel yang bermuatan dan deteksi radiasi dengan intensitas tinggi. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mekanisme yang terjadi jika kelenjar gondok membengkak dengan menggunakan iodin. Nah, perlu diingat bahwa iodin 131 ini digunakan sebagai perunut radioaktif dalam diagnosis penyakit tiroid, termasuk pada kondisi kelenjar gondok yang membengkak. Nah, setelah iodin ini disuntikan ke dalam pembuluh darah pasien, isotop ini akan bersirkulasi dalam tubuh dan diserap oleh kelenjar tiroid, yang secara alami ini akan menyerap iodin untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, proses ini dimanfaatkan karena tiroid memiliki kecenderungan kuat untuk mengambil iodin baik dalam kondisi normal maupun abnormal. Nah, pada pasien gondok, penyerapan iodin ini oleh kelenjar tiroid ini bisa mengalami perubahan. Misalnya, pada hipertiroidisme, yang mana kelenjar tiroid ini yang membesar dapat menyerap iodin secara berlebihan, sedangkan pada hipotiroidisme itu penyerapan iodin bisa berkurang. Nah, pemindaian menggunakan kamera gamma memungkinkan dokter untuk mendeteksi distribusi radiasi yang dipancarkan oleh iodin tersebut. Nah, kamera gamma ini akan mendeteksi radiasi gamma yang dipancarkan oleh iodin dan diserap oleh tiroid dan memberikan gambaran mengenai area dengan penyerapan yang normal ataupun yang tidak normal. Nah, hal ini memungkinkan identifikasi adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid dan gangguan fungsinya seperti nodul atau tumor yang menghambat penyerapan iodin tersebut. Nah, pemindaian ini sangat berguna dalam mendiagnosis kelainan tiroid seperti gondo atau gangguan dalam produksi hormon tiroid. Dengan demikian, penggunaan iodin ini sebagai perunut radioaktif dalam pemeriksaan tiroid ini memungkinkan dokter untuk memperoleh informasi penting tentang kondisi tiroid pasien dan menentukan penanganan yang tepat berdasarkan hasil pemindaian distribusi dari iodin tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengembangan isolasi limbah, yang mana pengembangan ini terdiri dari tiga, yaitu imobilisasi, yang mana imobilisasi ini merupakan atau dalam konteks limbah radioaktif ini merujuk pada proses mengunci atau menjebak bahan radioaktif ke dalam suatu matriks atau medium yang stabil sehingga tidak mudah terlepas atau tersebar ke lingkungan. Nah, tujuan dari imobilisasi ini adalah untuk mengurangi potensi bahaya radiasi dan mencegah limbah radioaktif terlepas ke lingkungan. Nah, proses ini membuat bahan radioaktif ini akan tetap terkandung dalam bentuk yang aman dan stabil untuk jangka waktu yang sangat lama. Salah satu cara imobilisasi yang umum dilakukan yaitu melalui proses solidifikasi, yang mana ini dilakukan dengan di mana limbah radioaktif ini dicampur dengan bahan matriks untuk membentuk bentukan padat atau blok yang sangat kokoh. Selanjutnya, pengembangan yang kedua yaitu dengan matriks Synrock, yang mana Synrock atau sintesis rock ini adalah bahan matriks buatan yang digunakan dalam proses solidifikasi limbah radioaktif. Dan matriks ini terbuat dari campuran mineral yang memiliki struktur kristalin yang sangat gradasi. Nah, skin rock ini dirancang untuk menahan limbah radioaktif seperti plutonium, amerisium, dan juga strontium dalam bentuk yang stabil dan mengurangi kemungkinan pelepasan radioaktif ke lingkungan. Nah, keunggulan utama dari Synrock ini adalah kemampuannya untuk menyimpan limbah radioaktif dengan aman untuk waktu yang sangat lama dalam jangka waktu berabad-abad karena bahan ini tahan terhadap proses kimia dan fisik yang dapat merusak matriks limbah tersebut. Nah, Synrock ini terbukti lebih efektif daripada bahan matriks tradisional seperti semen atau bitumen karena kemampuannya ini untuk menahan berbagai jenis isotop radioaktif dalam satu bahan matriks. Lalu, mengapa perlu dilakukan proses solidifikasi? Nah, proses solidifikasi limbah radioaktif ini sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya yang ditimbulkan oleh limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif yang tidak diolah atau dikelola dengan benar dapat berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia melalui paparan radiasi. Nah, solidifikasi ini memungkinkan
limbah untuk dikemas dalam bentuk yang stabil dan tidak mudah terurai atau tumpah yang mengisolasi bahan. Nah, dengan solidifikasi ini, limbah radioaktif ini dapat disimpan dalam kondisi yang stabil, mengurangi kemungkinan kontak langsung dengan manusia atau organisme lain, serta mempermudah proses penyimpanan jangka panjang. Selain itu, solidifikasi ini juga dapat meminimalkan risiko kebocoran atau kontaminasi lebih lanjut, sehingga memastikan bahwa limbah radioaktif tetap terisolasi dari lingkungan selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Next. Nah, sekian pembahasan mengenai ujian akhir semester radiokimia pada tahun 2024. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu dan sampai jumpa. Saya tutup presentasi ini dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.